Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Ahmad dengan NIM 670620098 dari kelas D3 RPLA D3IF 4402, akan mendemokan, mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah PBO pemrograman berbasis objek. Di sini saya membuat aplikasi pengelolaan nilai siswa berbasis desktop. Mungkin kita coba langsung untuk run terlebih dahulu. Ya, di sini kita bisa lihat langsung menuju tampilan ke login. Ini adalah tampilan untuk login. Jika user belum mempunyai akun, kita bisa klik ini, ayo buat, lanjut ke form registrasi. Yang pertama, misalnya kita untuk nama lengkap, misalnya Budi Gaya, lalu username-nya Budi1. Untuk password, misalnya passwordnya 12345. Nah, di sini select user. Jadi Budi Jaya itu akan login sebagai apa? Misalnya sebagai guru. Terus kita klik konfirmasi. Di sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Lanjut otomatis ke form login. Misalnya kita masukkan Budi yang tadi sudah dibikin, Budi1, passwordnya 12345. Select user sebagai guru. Lalu kita lakukan login. Nah, di sini ada tabel yang dimana untuk menampilkan data. Lalu misalnya kita akan melakukan penambahan data. Misalnya nama siswanya Naufal Hanif. Nilai tugasnya misalnya 89. Nilai kuisnya 85. Nilai UTS 87. Nilai UAS-nya berapa ya? 90. Lalu setelah itu kita klik simpan di sini. Di sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu di sini muncul yaitu Naufal Hanif, nilai tugasnya 89, nilai kuis 85, nilai UTS 87, nilai UAS 90, dan di sini juga tampil jumlah nilai dari keseluruhan nilai dari tugas sampai nilai UAS. Lalu di sini juga tampil rata-rata dari nilai Naufal Hanif. Seperti itu. Lalu misalnya ada perubahan dalam penambahan data. Misalnya kita klik dulu, misalnya yang tadi yang Naufal Hanif, misalnya ada perubahan nilai di nilai kuis, misalnya yang asalnya 85 kita ubah menjadi 80. Di sini kita klik ubah. Di sini muncul notifikasi edit data berhasil. Kita klik OK. Lalu di sini nilai kuis yang asalnya 85 tadi berubah menjadi 80. Lalu jumlah nilai dan juga rata-ratanya juga ikut berubah. Seperti itu. Lalu untuk
tombol reset ini untuk apa ya? Supaya clear from data yang ada di sini. Lalu bagaimana untuk ingin menghapus data? Misalnya saya ingin menghapus yang raihan. Kita hapus data nilai untuk raihan. Kita di sini klik hapus. Lalu muncul notifikasi hapus data berhasil. Kita klik OK. Nah, untuk raihan langsung terhapus seperti itu. Lalu yang terakhir untuk yang cari, misalnya tabel data, tabel di sini sudah mempunyai ratusan data dan kita ingin mencari nilai seorang siswa, kan nggak mungkin misalnya harus di scroll. Nah, di sini ada fitur cari yang dimana kita hanya perlu mengetikkan namanya, misalnya Naufal Hanif. Nah, di sini muncul Naufal Hanif dengan nilai-nilai dan jumlah juga rata-rata seperti itu. Lalu kita di sini yang sebelah sini ini adalah untuk logout. Kita klik, lalu muncul ke halaman login. Lalu kalau tadi kita login sebagai guru, lalu bagaimana kita mencoba login sebagai siswa? Di sini kita buat akun terlebih dahulu, registrasi terlebih dahulu. Misalnya nama lengkapnya Muhammad Nazrin. Username Nazrin 12. Nazrin 12. Passwordnya 123456. Di sini select user sebagai siswa. Setelah ini sudah terisi, kita klik konfirmasi. Di sini muncul notifikasi data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu di sini kita masukkan username yang tadi, Nazrin 12, passwordnya 123456. Kita sebagai siswa, lalu kita coba login. Bentar. Kita buat lagi. Misalnya Guntana, username Guntana 1, password 123456. Nah, sebagai siswa, di sini data berhasil disimpan. Kita masukin username-nya Guntana 1, passwordnya 123456. Select user sebagai siswa. Nah, di sini login sebagai siswa. Di sini hanya muncul, nah sebagai siswa ini hanya bisa muncul fitur hanya cari doang. Tab di sini untuk cari doang dan untuk reset aja. Nah, untuk simpan ubah hapus ini tidak bisa diklik karena si Guntana yang tadi login sebagai siswa. Kan tadi sebagai guru simpan ubah hapus itu bisa dipakai. Nah, ini kita klik logout kembali ke form login seperti itu. Lalu di sini saya membuat 3 package yang dimana package yang gambar ini sebagai gambar-gambar yang tadi ada di aplikasinya. Lalu package yang koneksi sebagai koneksi ke database-nya. Lalu di sini PBO NNA tugas ini sebagai
kelas-kelas. Di sini ada login.java, ini menu interface, menu utama, dan juga registrasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk yang aplikasi Nazrin, misalkan bisa diedit ya nilai, pasti bisa ya secara teknis bisa. Tapi kalau kita berbicara secara sistem, ya pasti ada alasan yang harus disertakan nanti ya. Misalkan kenapa diedit ya? Nah, kita beri catatan di situ, ada kesalahan input, harusnya nilainya sekian, tapi yang diinputkan sekian ya. Lalu unggah bukti misalkan ya, atau mungkin evidence ya. Oke, kita Siap, Pak. berpikir seperti itu ya. Tidak Siap. lagi berpikir hanya tentang praktis atau mungkin teknis ya. Kalau teknis teman-teman bisa ya hapus delete. Nah, tapi yang berkaitan dengan edit terutama misalkan pada suatu instansi kita harus menyertakan suatu argumen ya yang dicatat ya nanti akan tetap perubahan tersebut tidak langsung serta-merta bisa mengubah ke sistem. Tapi akan dicek dulu mungkin oleh operator atau mungkin oleh administrator ya. Kalau misalkan alasan atau argumen yang disampaikan benar ya dan evidence-nya valid, maka akan dilanjut ya, diproceed ya. Siap, Pak. Nah, terus apa lagi ya? Sebisa mungkin ya, ketika sudah disubmit, maka kita langsung mengarsipkan ya. Karena biasanya dalam satu sistem tidak hanya satu objek ya. Misalkan objeknya berupa mata kuliah PBO, tapi ada mata kuliah Oh iya. mobile ya. Jadi biar terrekapitulasi dengan baik tiap objeknya ya. Seperti itu. Oke ya. Siap. Mungkin itu dulu ya. Nah, hari ini kita cukupkan dulu sekian ya. Kita lanjut di hari besok Kamis ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.